Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi hakim. Saya sering tuh memberi pembekalan hakim itu, saya bilang kalau mau jadi orang kaya jangan jadi hakim. Satu, kalau mau jadi orang yang sebebas-bebasnya jangan jadi hakim. Karena hakim ini dibatasi perilakunya. Anda diawasi masyarakat. Anda nggak boleh melakukan perbuatan apapun yang tercela, yang orang lain boleh lakukan, Anda nggak boleh lakukan. Korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Tetapi ketika kemudian yang tertangkap tangan adalah seorang hakim yang kata banyak orang adalah perwakilan Tuhan di permukaan bumi, maka menjadi sulit keadaannya. Di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang matang, tertangkapnya seorang hakim itu menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan. Apatah pula bila kemudian hakim itu bernama Hakim Agung. Beberapa waktu yang lalu, tidak jauh dari hari ini, KPK melakukan OTT atau menangkap seorang Hakim Agung bernama Sudrajat Dimyati. Kata banyak orang, dan seperti itulah keadaannya, ini adalah Hakim Agung pertama yang tertangkap KPK. Maka kemudian jebollah seluruh penghormatan dan kehormatan yang seharusnya mengikuti itu, sebab ada banyak analisis mengatakan ketika seorang hakim agung tertangkap apalagi oleh KPK, maka kemudian tak cukup sebuah kehormatan tersisa untuk lembaga pengadil yang saya sebutkan tadi sebagai perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Dan ada banyak hal yang lain. Maka kemudian saya mengundang sahabat saya. Ini pertama kalinya kami bertemu lagi sejak menjadi ketua Komisi Yudisial. Komisi yang merupakan produk dari Reformasi 98 bernama Komisi Yudisial, yang kalau dibuat dalam bahasa sederhana mengawasi pelaksanaan tugas hakim. Saya kedatangan tamu sahabat saya Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SHMA, kira-kira itu lengkapnya. Prof, terima kasih. Assalamualaikum Bang, terima kasih atas undangannya. Iya, sudah lama saya undang, tapi kemarin sempat ada gangguan kesehatan ya. Iya. Kebetulan harus perawatan operasi. Tapi banyak tugas ya. Banyak tugas juga, banyak kasus juga. Jadi penting juga nih kan. Tapi saya sempatkan lah untuk podcast Abang ini, karena saya melihat podcast ini memberikan satu edukasi yang tidak provokatif, edukasi yang tidak sekedar mencari sensasi. Ya, memang sehingga bisa jadi rujukan lah bagi masyarakat. Terima kasih Prof. Memang ini tempat bagi semua orang untuk berbicara, tempat semua orang untuk bertukar pendapat. Saya bahkan menggunakan tempat untuk mendengarkan di sini. Saya banyak mendengarkan tamu-tamu saya. Ada beberapa isu yang sangat bagus tetapi tidak menjadi populer. Itulah ruang yang sedang terbuka di masyarakat kita menyangkut dengan informasi sosial itu tadi. Tapi ada banyak orang yang mengatakan tolong diundang ketua Komisi Yudisial menyangkut dengan apa yang saya sampaikan tadi. Prof, seberapa memerihkan dunia hukum kita di tangan para wakil Tuhan di permukaan bumi yang seperti yang saya sampaikan tadi? Sebenarnya kalau saya bicara data, dan sebagai anak bangsa, saya ingin membangun satu optimisme, Bang, bahwa akan ada satu masa di mana bangsa ini menjadi bangsa yang besar, di mana rakyatnya bisa mempercayai hukum dan lembaga peradilan. Dan kita melakukan survei setiap tahun tentang indeks integritas hakim. Dan trennya itu selalu naik. Yang saya laporkan di tahun 2001 itu sebelumnya 6,64 sekian. Yang di 2001 7,04, ada yang naik. Dan besok kami kita laporkan juga sepertinya naik. Nah,
bahwa belum sempurna, iya. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian bisa itu bersifat kelembagaan, bisa bersifat itu personal. Seperti abang katakan tadi, kalau kemudian hakim adalah wakil Tuhan, tapi hakim juga manusia, Bang. Ya. Ya, yang masih punya keinginan, masih punya godaan dan sebagainya. Walaupun kalau untuk kelas hakim agung mestinya urusan dunia udah selesai. Ya, kalau masih hakim muda ya, oke lah, dia masih butuh macam-macam, tergoda sana sini, keinginan macam-macam. Tapi kalau sudah hakim agung ini kan sudah yang terakhir, dan dia ya pada usia dan pada level yang sudah tidak lagi perlu urusan dunia lagi. Itu yang saya maksud, Ya. Prof. Saya mendapatkan banyak telepon, permintaan informasi dari teman-teman kita di luar negeri. Apa benar seorang hakim agung tertangkap KPK? Saya tidak punya jawaban yang cukup untuk menyisakan sedikit rasa penyesalan pada diri saya melihat realitas ini. Karena bagi mereka itu tidak mungkin terjadi di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang matang tadi, di mana kemudian hukum itu diakui sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi. Nah, ketika ada yang seperti ini, maka kemudian tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita baik-baik saja. Coba tampilkan data yang kami ada catatan kecil di sini, Prof. Saya agak nyesek melihat data ini. Hakim menjadi aparat penegak hukum paling korup katanya ya, dengan melihat data ini. Jumlah aparat penegak hukum tersandung kasus korupsi 2004 sampai 2022 totalnya ada 34, hakimnya paling banyak 21 orang. Jaksa 10 orang, polisinya 3. Kalau dilengkapi lagi di sini ada pengacaranya sekaligus. Ya. Meskipun dibanding dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, lembaga-lembaga negara yang lain, ini jauh lebih kecil. Saya harus fair di tempat ini. Ya. Sedikit Prof, saya harus sampaikan data. Sepanjang periode 2004 sampai 2022 terdapat 1.422 orang yang terjerat kasus korupsi oleh lembaga anti rasuah. Di antaranya 310 orang wakil rakyat pada berbagai level, DPR, DPRD tingkat 1 dan 2. Ya. Kemudian ada 154 orang jabatan wali kota bupati serta 260 orang yang merupakan pejabat pemerintah dari eselon 1, 2 dan 3. Saya tidak sedang melebih-lebihkan, tetapi bagi memori saya yang sederhana ini, aparat penegak hukum sangatlah tidak boleh berada pada area yang sedang kita bicarakan ini. Mohon penjelasannya, Prof. Kalau boleh saya membuat satu analisis ya. Jadi proses dari transisi orde baru ke orde reformasi ini kan dulu terokupasi ya. Ya, banyak kasus-kasus ya, kita nggak bisa mengatakan dulu nggak ada korupsi karena memang tidak transparan sama sekali. Bahwa sekarang kelihatan banyak korupsi karena sekarang transparan. Dan ini yang kemudian coba kita lakukan, termasuk kemudian kalau di lembaga peradilan khususnya lahirlah tadi yang abang sebutkan anak reformasi namanya Komisi Yudisial. Kenapa? Karena pada era reformasi ini terjadi pemisahan kekuasaan, di mana kemudian Mahkamah Agung sebagai pengemban kekuasaan kehakiman, ya, dia mandiri, independen dan tidak bisa diintervensi. Tapi di balik kemandirian dan independensi ini, culture masa lalu masih ke bawah. Ini yang kemudian dari catatan saya dari diskusi-diskusi perlulah lahir sebagai lembaga pengawas untuk mengawasi supaya kehendak reformasi ini berjalan. Nah, itu sudah berjalan dan KAI lahir 2005. Nah, bahwa ketika lahir itu ada resistensi. Ya, abang mungkin juga mengikuti kan, bahwa kemudian, tapi saya pikir juga tidak hanya Komisi Yudisial. Ketika muncul lembaga-lembaga pengawas itu pasti ada resistensi. Ya. Dan
dinamikanya kemudian berjalan, lalu ada proses-proses yang kemudian dalam dinamika politik, dinamika bernegara ini, hubungan antar lembaga negara dan sebagainya, kemudian masih kurang bisa berjalan dengan baik, sehingga fungsi-fungsi pengawasan juga kurang berjalan baik. Itu yang bisa mungkin menjadi gambaran dasarnya, Bang. Pada akhirnya Prof, saya bertanya, lalu Anda melakukan apa sebenarnya sebagai pengawas? Banyak loh harapan kita kepada Anda. Sampai Pak Prof Mahfud itu di sini mengatakan begini, kalau hanya mengangkat hakim agung saja tak usahlah ada KY. Cukup kita melakukan pansel misalnya kan gitu ya. Masalahnya adalah ya Anda sudah ada, lembaga yang maksud saya sudah ada, sudah merupakan perintah dari reformasi. Lah pertanyaannya, kalau masih begini keadaannya, lantas apa yang dilakukan oleh KY kalau begitu? Jadi gini, mungkin perlu saya sampaikan kepada publik melalui forum ini, Bang, bahwa KY itu secara konstitusional 2 tugasnya, melakukan seleksi calon hakim agung. Agak dekat dikit ya. Yang kedua adalah menjaga martabat dan marwah dari perilaku hakim. Oke. Jadi KY bukan Komisi Pemberantas Hakim. Ah iya. Iya. Itu. Iya, itu perlu diperjelas memang. Itu penjelasan. Jadi lalu konstitusi itu diterjemahkan dalam undang-undang dalam tiga bidang kerjaan. Satu, pengawasan yang paling populer dan sampai hakim manapun kalau dengar KY pasti aku diawasin. Oke. Tapi ada juga, Bang, yang lain. Untuk menjaga martabat tadi gak cuma pengawasan. Iyalah, bagi mereka yang mulai menyimpang, mulai aneh-aneh, kita awasin. Tapi ada juga untuk menjaga martabat ini kita tingkatkan dengan pencegahan dan peningkatan kapasitas. Ini kita lakukan pelatihan tiap tahun, Bang, pada hakim-hakim untuk terus mengingatkan integritas, meningkatkan kapasitas dan seterusnya. Lalu yang ketiga, yang paling gak populer nih, Bang, adalah advokasi hakim. Advokasi. Ini kasusnya paling 10-15 per tahun. Padahal ini adalah satu kewenangan KY yang bisa dimanfaatkan hakim jika dia merasa diintervensi, dia diintimidasi, dia diiming-imingi, bisa lapor KY untuk dijaga. Itu kewenangan KY juga? Kewenangan KY. Nah, laporannya sebagian besar hanya ketika terjadi ancaman kekerasan. Sudah pernah ada? Sudah. Oke. Tapi kebanyakan ancaman kekerasan. Yang diancam dengan, bukan yang diancam, yang ditawari iming-iming gak lapor. Jadi lapor dong. Ketika dia terancam fisiknya, lapor. Tapi ketika ada yang mengiming-imingi? Nah, harusnya kan lapor. Kayak tolong nih, saya diiming-imingi nih, dari kiri, dari kanan. Dan banyak ini. Banyak ini, tolong supaya saya bisa ada. Gak ada yang lapor. Ini yang saya sosialisasikan kemana-mana. Dan ternyata yang agak bikin saya prihatin juga. Ternyata hakim-hakim di daerah nggak tahu bahwa fungsi KY ada 3 tadi, selain seleksi hakim agung. Jadi yang tahunya cuma pengawasan. Nah, ini yang saya pikir perlu. Jadi ketika hakim itu mengemban amanat kekuasaan kehakiman, dia harus merdeka, dia harus independen, dia harus bebas dari tekanan manapun, intervensi manapun. Ketika melakukan satu penyelesaian kasus dan membuat satu keputusan, kalau dia ada intervensi, lapor dong ke KY. KY akan protek, kan begitu. Sekarang ini ada sekitar 9 ribuan hakim. Iya, 9 ribuan hakim. Dan tim dari KY, lebih baik kita menyebut seperti itu. Iya. Atau organisasi KY, itu hanya ada sekitar 300 orang. 300-an orang. Tidak cukup optimal ya. Sangat kurang efektif dan kurang cepat dalam melakukan pelayanan. Ntar dulu, ini saya harus tanya nih sebelum saya lupa. Ya. Anggaran dari negara cukup nggak sih? Ya minim, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang, kemarin udah dinaikin.
udah ada kenaikan. Dari berapa ke berapa, Prof? Pak Ketua, ini adalah forum yang kita berharap para pengambil kebijakan yang kebetulan mungkin otoritasnya dalam hal anggaran setidaknya mendengarkan dan kemudian melihat bahwa ternyata problem Anda cukup besar. Ya. Saya memberikan ruang untuk itu. Kita naik 80% kemarin. Dari 100 ke 100 Ke 180. 176 kalau nggak salah. Jadi komisi yudisial yang dilahirkan oleh reformasi untuk menjaga dan membantu para dunia peradilan kita melalui hakim itu hanya mendapat, terpaksa saya gunakan kata hanya. Ini otoritasnya sebagai host. Hanya mendapat 176 miliar dari negara. Ya, oke. Setidaknya Ibu Sri Mulyani dengarkan nih. Dan teman-teman di Komisi 3 tempat saya dulu. Oke, kita lanjut. Prof, Pak Ketua, sebenarnya ini penonton saya ini pengen tahu sebenarnya itu pola-pola apa ya, penyalahgunaan kewenangan sang wakil Tuhan di permukaan bumi itu seperti apa sesuai dengan apa yang menjadi temuannya KY selama ini. Kita pengen tahu sebenarnya. Ya kita dengar lah ada begini, ada begini, ada begini. Tapi kita pengen tahu dalam format KY itu seperti apa. Ya KY sebagai pengawas internal itu kan dibatasi kewenangannya pada pengawasan perilaku etik. Oke. Jadi kalau kita melihat hakim, maka kita diberi ruang untuk melakukan pengawasan pada perilaku etik. Yang kemudian kita punya pedoman namanya KPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Ada 10 poin di situ. Nah kita akan melihat apakah hakim itu melakukan penyimpangan atau tidak dari 10 poin itu. Nah, jadi hakim yang baik, ya hakim yang memenuhi 10 poin tadi. Boleh kita lebih detail, Prof? Misalnya hakim harus profesional, hakim harus bersikap adil, hakim harus menjaga emosi itu namanya apa? Kerendahan hatinya ketika melakukan persidangan. Hakim nggak boleh marah-marah, hakim nggak boleh berat sebelah dan sebagainya, kayak gitu Pak. Ada 10. Nah kalau kita melihat hakim yang ideal ya 10 itu dari perilakunya. Bahwa kemudian persoalannya adalah ketika putusan. Nah putusan ini sudah menjadi doktrin yang universal, nggak bisa digugat. Ya ada res judicata bahwa setiap putusan itu harus dianggap benar. Bahkan MA pun nggak bisa memeriksa, apalagi KY. Kalau sudah jadi putusan, adanya upaya hukum. Oke. Nah yang jadi persoalan kan kadang-kadang justru dibawa dengan kekuasaan kehakiman yang disandang oleh seorang hakim, lalu dia bisa memutus apa saja. Ini yang kemudian sering memunculkan persoalan. Adilkah? Tidak adilkah? Ya kan? Ada bahkan pertanyaan, ini ada sesuatukah di balik putusan itu? Apakah benar-benar bersih putusan ini dari intervensi manapun? Itu yang kemudian susah kita deteksi. Pertanyaannya, KY bekerja enggak pada saat hakim mau membuat putusan? Kita bekerja. Kita punya biro pengawasan, kita punya biro investigasi, kita punya tadi advokasi juga ya. Jadi sebenarnya cukup terpadu lah untuk mengawasi seorang hakim. Persoalannya tadi kembali Bang, resource kita terbatas. Bang bisa bayangkan 960-an lebih setker pengadilan seharinya berapa kali sidang. Ini kemudian laporan masyarakat ya 1.500 sampai 2.500. Ya ini di mana itu menunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya masih menghadap KY itu ada gitu dan eksis. Cuma persoalannya kemudian di internal kita resource kita kurang. Ini yang kemudian kalau pengen optimal ya tentunya KY perlu dikuatkan. Nah ini yang kemudian saya dengar juga dari banyak pihak termasuk Pak Mahfud juga.
di ulang tahun KAI itu bilang perlu dikuatin juga para akademisi dan sebagainya. Itu Bang, jadi juga mengenai tadi anggaran sudah ya. Kemudian soal ini sebenarnya soal dapur Bang. Saya malu ngomong. Tapi ini menjadi persoalan. Kita bicarakan. Iya, kita masuk pada sebuah fase negara ini ternyata tidak boleh kita kelola dengan basa-basi. Iya, jadi gini. Persoalan tunjangan kinerja. KAI ini sejak 2014 itu nggak pernah naik. Jauh di bawah yang serumpun MA dan MMK. Maka yang terjadi orang-orang karyawan-karyawan KAI ini eksodus. Jadi sudah kecil mereka pindah dari lembaga yang tukinya lebih tinggi. Jadi makin lama makin kekuatannya makin aneh. Ya walaupun ini sudah kami sampaikan, kami proses, sekarang ada di Bu Menkyu. Ya semoga Bu Menkyu mendengar. Anda minta berapa kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Ya paling tidak selevel dengan yang kita awasi. Supaya permintaannya berapa? Kalau detail angkanya saya kurang. Nah, mumpung ini saya yakin ada yang mengawasi podcast saya ini. Ya. Semoga saja Ibu Sri Mulyani mengawasi kita. Kita mengendaki ya paling nggak sama dengan MA dan. Iya. Saya berharap itu didengarkan Pak Prof ya. Semoga supaya memberi semangat pada teman-teman dan kemudian kalau misalnya dibuka untuk siapa mau masuk KAI itu menjadi menarik karena kita kurang resource. Iya. Itu yang kedua. Kita ini punya dalam undang-undang ada namanya kantor penghubung. Ya. Jadi kita punya 12 dan di era kita ini sekarang kita mendirikan 8 penghubung di setiap provinsi. Jadi akan ada 20 nantinya. Ini sekarang proses rekrutmen dan kemudian mendirikan. Persoalannya kantor penghubung ini enggak mendapatkan status seperti hanya kantor cabang atau kantor perwakilan. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian ketika di daerah, kondisi ini sangat-sangat tidak efektif. Jadi dianggap penghubung komisi yudisial itu tidak bisa dipersamakan dengan perwakilan. Bahkan lembaga-lembaga lain yang di bawah, mohon maaf yang istilahnya levelnya di bawah KAI aja punya, gitu kan. ORI misalnya, di mana-mana ada, ya kan. Kementerian semua ada, kan. Kita ini nggak punya. Saya mau merespon ini meskipun saya akan melompat nanti kembali pada isu hakimnya. Ya. Saya sudah berjanji tadi untuk mendengarkan keluhan Anda. Kalau begitu keadaannya sambil menunggu cinta kasih Menteri Keuangan agar menambah itu, kenapa Anda tidak menggunakan medium yang seharusnya sudah kita gunakan bernama teknologi? Tidak perlu ada kantor perwakilan lagi. Ada satu orang Anda di situ, dia punya laptop, ada internet, jadi barang itu kalau memang bekerja untuk itu ya. Tentu saja secara organisasi tampak tak elok, sementara tetangga yang lain kita tola-tole ini kok lengkap gitu ya. Kenapa nggak gunakan gitu? Kan ada metode dalam melakukan fungsi pengawasan, advokasi dan itu tidak bisa lakukan dengan teknologi saja Bang. Okay. Kita harus turun, baik nampak maupun secara terang-terangan maupun dari belakang. Nah, ini nggak bisa pakai teknologi. Ya memang harus orang. Harus orangnya. Bahkan kita terjunkan dari pusat selama ini. Kalau memang di daerah itu belum ada. Nah ini yang persoalannya kemudian kita belum dapat pengakuan tadi. Ini yang kemudian kita nggak bisa punya aset kantor. Jadi abang bisa bayangkan komisi yudisial yang kendaraan saya itu RI 11 Bang. Tapi kantor kami itu ada di Ruko di daerah. Sementara yang kami pantau, yang kami jaga, itu satu lembaga besar. Saya agak sulit bersikap untuk
Oke. Jadi gimana? Iya, iya. Ketika kita mau tampil saja udah nggak pede kan? Betul. Saya mewakili publik mendengarkan ini, Prof. Semoga saja ada perhatian dari para pihak untuk itu. Saya kembali ke inti kita. Bagaimana kemudian agar perwakilan Tuhan di permukaan bumi ini melakukan hal yang harusnya dilakukan dengan penuh kehormatan. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa yang paling penting itu pada saat putusan. Kalau boleh tahu, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh KY, berapakah jumlah putusan yang mendapatkan atensi dan atau pengayaan dan atau pengawasan dari KY selama 1 tahun terakhir ini? Yang kita yang dari laporan ya. Yang laporan itu kan jadi gini, Bang. Ada laporan antara 1.500 sampai yang tadi saya katakan 3.000. Itu kan nggak semua berkaitan dengan kewenangan KY. Jadi ini kok urusannya mungkin masyarakat menganggap bahwa ini proses persidangan, tapi ini kasusnya masih di kepolisian. Ya kita arahkan ke kepolisian. Ini kejaksaan, berarti kita arahkan kemana? Yang berkaitan dengan KY sendiri itu ada di tahun saya buka data. Dari laporan tadi itu ada 186 yang kemudian kita plenokan. 180-an putusan? Yang kita plenokan, ya putusan. Dari sekian laporan yang masuk? Ya. Hasilnya? Hasilnya ada sanksi kepada 85 hakim. 85 hakim mendapat sanksi atas rekomendasi dari KY. Iya. Kan ini kan tugasnya Anda kan rekomendasi. Rekomendasi saja. Nah, ada ringan, ada sedang, dan ada berat. Ringannya berapa? Yang ringan 84. 64. Yang sanksi sedang ada 14, yang sanksi berat ada 7. Sanksi berat itu adalah pemecatan? Tidak. Yang terberat dari yang berat itu pemecatan. Dan belum ada sanksi pemecatan? Yang kemarin ada 3 kalau nggak salah ya, kita melakukan MKH. Yang ini di 2022 ini ada 7 kayaknya yang kita ajukan untuk MKH. Jadi kalau sanksi berat yang terberat itu harus dilakukan dengan Majelis Kehormatan Hakim. Itu disidang oleh KY dengan MA. Karena permintaannya adalah pemecatan. Pengadilan mana yang kalau ini kan ini namanya ruang publik ya. Itu sekarang itu butuh informasi yang agak detail, Prof. Pengadilan mana yang paling banyak dari ini? Kalau dari jumlah pengadilan pasti dari jumlah penduduk dan dari jumlah aktivitas masyarakat. Jadi di Jawa ya? Ya pertama Jakarta pasti. Jakarta. Jawa Timur, lalu Medan, ya besar-besar itulah. Kasus-kasus apa biasanya? Ya beragam, dari pidana, kemudian perdata, sengketa ya, kemudian ada sedikit yang berkaitan dengan pajak, kemudian dengan agama, banyak ini. Ada juga laporan yang berkaitan dengan perilaku hakim, tidak berkaitan dengan kasus. Jadi ada hakim nakal, ada hakim yang berperilaku termasuk asusila ya? Ya, asusila dan sebagainya. Ini ada laporan-laporan seperti itu. Ya itu di sepanjang catatan yang saya lihat ya memang dari kota-kota besar karena kasusnya yang banyak tadi. Bahwa pernah ada yang komplain, saya sebutkan di sebuah kota sekian dilaporkan. Ketua KPT-nya komplain ke saya. Pak Ketua kenapa banyak di tempat kami? Ya itu kan laporan. Satu laporan. Yang kedua, wilayah Bapak luas. Pengadilannya banyak. Tentu saja laporan akan banyak. Dan tolong ini justru dijaga supaya gimana laporan itu nggak naik. Nah inilah yang kemudian perlu pengawasan dari KY dan Mahkamah Agung ini bersinergi. Jadi adalah kalau ada informasi sekian, tolong dong
pihak Mahkamah Agung di level PN, PT, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan dan pencegahan tentunya. Prof, saya yakin kita semuanya bersepakat bahwa ketika berbicara tentang peran dan tanggung jawab berikut keluhuran tugas yang sedang diemban oleh hakim adalah keadilan, maka kita tidak boleh memberikan toleransi apapun itu. Yang saya maksud adalah ketika kita berbicara tentang keadilan, kita tidak boleh unggah-ungguh karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat orang lain. Maka saya harus bertanya, dari temuan dan laporan dan temuan yang kemudian menjadi rekomendasi dari KY kepada MA, sebab begitulah mekanismenya ternyata. Nanti kita bicarakan tentang kewenangan yang baru yang Anda sedang minta. Berapa banyak yang kemudian terbuktikan bahwa terjadi kesalahan vonis dan berlebihan yang kemudian ternyata itu mencederai kita secara secara hukum. Saya sebut satu contoh. Kasus Jessica cyanida. Oke. Saya terpaksa harus menyebut kasus dulu, Prof, supaya memori kita kemudian menjadi lebih liar dan kemudian kita mau membicarakannya. Itu menurut saya itu sesuatu yang harus saya pertanyakan sekarang. Naluri saya mengatakan ada sesuatu yang tampaknya harus kita perdebatkan di sini, harus kita olah kembali. Karena kalau saya tidak salah waktu itu adalah hanya karena keyakinan hakim. Pembuktiannya tidak cukup untuk itu. Saya harus menyebutkan ini. Apa sikap Prof Mukti menyangkut itu dan kemudian apakah banyak jenis putusan-putusan yang lain yang mengganggu rasa keadilan kita? Kalau tentunya kalau saya bicara secara personal ya, bukan mewakili KY, saya sebagai akademisi itu mengamati hakim, banyak dulu saya menulis dalam artikel gitu tentang putusan-putusan yang menurut saya kurang wajar. Tapi dari sisi ketika saya ada di Komisi Yudisial, maka saya harus bertugas dan bekerja sesuai dengan tupoksi. Ini yang kemudian jadi kadang-kadang jadi semacam perang batin antara diri saya sebagai akademisi yang ingin menyatakan ini kok begini putusannya, tapi di sisi lain saya memangku sebagai pejabat publik di Komisi Yudisial yang dibatasi tugas dan kewenangannya hanya boleh mengatakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Itu saya bisa paham, Prof. Ya. Tapi kalau kemudian menyangkut dengan rasa keadilan, bahkan tanpa apapun kita, setidaknya kita itu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Tadi saya sudah menyebut, saya jujur mengatakan di sini bahwa ada kasus itu mengganggu saya. Apakah saya benar? Mungkin saja saya keliru. Tapi ada gangguan menyangkut pada kasus Jessica itu. Pertanyaan saya adalah pada kasus-kasus yang lain seperti apa? Karena ya kita sering dengar dan baca di media massa, di media sosial, bagaimana kemudian ada tuntutan dan kemudian putusan pengadilan yang tampaknya kok kebangetan gitu loh. Itu saya mewakili logika publik, Prof. Iya, saya paham. Itulah yang kemudian saya sebulan saya dari Komisi Yudisial, saya langsung tulis itu di Kompas di 5 kekuasaan kehakiman yang kemudian mendapat tanggapan sampai 5 kali kalau nggak salah, ada dari mantan hakim, ada dari akademisi, berlanjut tuh di Kompas itu bahwa putusan hakim yang katanya absolut tidak boleh diganggu gugat dan sebagainya, tapi di sisi lain itu mencederai ke rasa keadilan dan sebagainya, ini ternyata perlu dilakukan kajian ulang. Dan apakah Komisi Yudisial hanya tidak seorang pun yang kemudian boleh menilai, bahkan apa yang dilakukan Komisi Yudisial dengan kerjasama misalnya dengan perguruan tinggi, ya kita minta mereka aktif untuk melakukan eksaminasi misalnya atau mengulas lah ya
Supaya apa? Supaya memberikan semacam edukasi atau wacana bahwa putusan-putusan ini nantinya akan didengar para hakim. Dan itu bisa menjadi inspirasi para hakim dan menjadi tambahan ilmu para hakim. Oh, ternyata ini dengan husnudon aja ya Bang ya. Yeah. Misalnya hakim A membuat keputusan yang tidak adil tapi dia bersih, katakanlah begitu. Tapi kalau dieksaminasi lalu dipublikasi, didiskusikan dalam ruang-ruang publik, maka ini bisa menginspirasi hakim-hakim yang lain. Setuju. Nah ini yang kita dorong. Setuju. Dengan kerjasama dengan teman-teman dari kampus. Itu Bang. Apa sih sebenarnya kendala Anda dalam melakukan tugas Anda? Kan ini kan memang rekomendasi. Jadi pemirsa, tampaknya memang kita harus memperdebatkan ini. Sayangnya saya tidak di Komisi 3 lagi, Prof. Ya. Kalau saya masih di Komisi 3, saya akan dengan sangat senang mengangkat soal ini bahwa ternyata ini hanya soal rekomendasi. Dilakukan atau tidak oleh Mahkamah Agung, ya itu nanti kita lihat saja kan gitu ya. Tapi apa kendala Anda selama ini untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, terutama pada sesuatu yang kata banyak orang itu mendapatkan atensi publik? Jadi biasanya kita berbeda pendapat atau berbeda persepsi dengan Mahkamah Agung. Dari sisi kita mengatakan ini wilayah etik, mereka mengatakan ini wilayah teknis yudisial. Sehingga kita rekomendasi untuk diberi sanksi, tapi kemudian dijawab bahwa ini teknis yudisial, tidak menjadi kewenangan KY. Nah inilah yang kemudian era ini mengupayakan untuk pemeriksaan bersama. Udah periksa bersama aja. Jadi mana yang teknis yudisial, mana yang enggak tuh jelas gitu. Iya kalau misalnya kita bicara tentang hukum acara, walaupun enggak semua, tapi hukum acara ini banyak yang beririsan dengan perilaku kan. Oke. Kalau kita mengacu ke EPPH tadi, ya kan. Misalnya nih, walaupun itu, ya, misalnya ada pihak A mengajukan 10 saksi, Okay. B mengajukan pihak 10 saksi atau 10 bukti misalnya gitu. Lalu hakim mengajukan ini semuanya, ini hanya diambil 2. Ini menurut perspektif KY, ini sudah nggak fair. Tapi ini dianggap juga, ini teknis yudisial, terserah hakim. Kewenangan hakim dalam memimpin persidangan. Nah itu. Kenapa nggak dua-duanya diberi kesempatan yang sama? Nah hal-hal seperti inilah yang kemudian kita endorse untuk lakukan pemeriksaan bersama. Kita periksa bersama saja. Dan emang hari ini membuka peluang untuk itu lakukan. Emang bersedia? Bersedia. Oh nggak yakin aku Prof. Dari apa yang saya pahami kok selama ini mungkin saya sudah karena saya sudah tidak lagi ya. Dulu-dulu itu agak repot itu. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sekarang hubungannya kita bersanding ya, bukan berkolusi tapi bersanding. Ya karena salah satu alasannya Prof, salah satu alasan dari MA itu yang pernah saya dengar adalah itu tadi kita sudah bahas pada bagian awal. Iki kok kayak iki golek masalahnya wong ngono lho. Nyari-nyari kesalahan hakim gitu loh kan. Itu juga barangkali yang menjadi dulu, mudah-mudahan sudah tidak lagi, kendala-kendala psikologis itu tidak terjadi lagi. Maka kemudian saya masuk pada boleh, Oke, silakan. Sebenarnya Mahkamah Agung juga butuh KY. Membutuhkan KY untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Mahkamah Agung. Sehingga dari diskusi-diskusi kami untuk saling bertukar pikiran, kemudian menyamakan persepsi yang hari ini saya katakan hubungan kita sudah baik, sehingga mempersilahkan ya pada kasus-kasus silahkan KY masuk, silahkan KY bergerak, silahkan KY monggo. Itu benar-benar terjadi. Karena pada bagian mana MA membuka diri untuk itu? Saya suka ini informasi tugas kewenangan KY semua. Seperti pengawasan. Pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. Pengawasan dari tahapan mana? Dari tahap apa saja Pak? Kalau ada laporan masyarakat satu, yang kan ada 2 mekanismenya. 1 laporan masyarakat, 2 inisiatif KY. Jika itu kasus menjadi perhatian publik. Nah itu kita bergerak. Nah ini selama ini MA memberi ruang. Kalau begitu keadaannya berarti
permintaan, saya tidak tahu ini permintaan dari mana, tapi pikiran tentang Komisi Yudisial mendapatkan wewenang lain, tanda petik, wewenang lain, tanda petik, itu tidak dibutuhkan lagi kalau gitu ya, atau masih dibutuhkan? Kalau dalam sisi KY ini perlu dikuatkan, maka masih diperlukan. Misalnya dalam pengawasan, ruang lingkupnya diperluas. Tidak hanya hakim dong, karena yang bermain kadang-kadang paniteranya. Ya. Faktanya seperti itu. Betul. Jadi objek pengawasannya nggak cuma hakim. Nggak mungkin hakimnya bermain sendiri. Nah, jadi ada perluasan seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu tadi wewenang lain tadi itu diperluas, penguatannya ada di sana dan di berbagai item lagi juga. Intinya ada di kewenangan dan kelembagaan. Kalau bicara tentang penguatan. Nah, diskusi kita dalam penyusunan draft RUU ini ada beberapa dari sisi kewenangan, ya, tadi perluasan, pengawasan, kemudian bahwa KY boleh dong menyadap atau wajib diberi informasi oleh lembaga-lembaga terkait. Jadi kalau KY butuh itu dikasih dong. Selama ini nggak minta kali. Nah, gimana mau dikasih kalau nggak minta? Selama ini kan tidak lebih bersifat MOU. Ya, itu mungkin untuk dibakukan iya. Nah, tapi dibakukan aja di undang-undang. Ya, kalau di undang-undang kan berarti kan tidak bisa. Saya mau kasih rahasia ini, Prof. Jangan kita ngomong kemana-mana ya. Kita aja di sini. Ya, di sini aja. Biasanya kalau melibatkan publik itu goyah semua itu kebijakan itu. Itulah kekuatan civil society. Apalagi ada yang namanya media sosial. Dilibatkan aja itu. Kita sudah ya dalam draft ini kita sudah ajak teman-teman NGO, kemudian akademisi, kemudian organisasi-organisasi besar untuk melakukan diskusi publik tentang draft ini. Dan kemudian kita revisi lagi apa masukannya, kita share lagi sampai kemudian ya mendekati ke termasuk juga tadi selain daripada kewenangan juga kelembagaan. Ya. Kelembagaan tadi misalnya PKY, ya, penghubung Komisi Yudisial yang di daerah ini diberi status yang jelas dong. Kemudian di KY ada deputi dong. Jangan cuma 1 eselon 1, 6 eselon 2. Coba membayangkan. Tampaknya banyak problem Anda ini ya. Bukan problem saya. Ya, problem negara gitu. Problem KY lah. Kita harus fair. Ya. Agar kemudian kita lebih komprehensif melihat problem hakim ini. Karena memang kita harus membicarakannya. Seperti saya udah 3 kali mengulanginya. Tidak ada alasan untuk memberikan permakluman pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh perwakilan Tuhan di permukaan bumi bernama hakim. Nggak bisa. Ini menyangkut kehormatan orang. Ini menyangkut kemerdekaan orang. Dalam ilmu hukum itu saya belum selesai S1 saya hukum. Ada yang mengatakan gini, lebih baik Anda melepaskan 1000 orang bersalah dibanding menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu luar biasa itu. Sebagai orang yang sedang belajar hukum, saya sudah dokter tapi belajar hukum lagi sekarang. Oke? Itu tidak boleh kita memberikan permakluman itu. Maka kemudian kita harus menarik diri kita ke belakang. Menyangkut dengan penghargaan negara kepada hakim. Apakah gaji hakim sekarang sudah cukup untuk seluruh kebutuhan mereka? Saya dengar dari... Dikit. Saya dengar dari berbagai diskusi termasuk komisioner-komisioner yang terdahulu sudah naik banyak. Berapa sih gaji hakim sekarang, Pak Kepala? Saya nggak hafal benar ya. Kira-kira? Tapi sudah dari awal reformasi itu udah 4 kali lipat. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi kalau kita lihat hakim ini sebenarnya kalau mau hidup wajar,
sebagai masyarakat, dia cukup kok. Wajar itu seberapa banyak Pak Ketua? Maksudnya dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan, dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa wisata, dia bisa ya melakukan sebagai warga masyarakat yang normal, menengah lah ya, menengah. Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi hakim. Saya sering tuh memberi pembekalan hakim itu, saya bilang kalau mau jadi orang kaya jangan jadi hakim. Satu, kalau mau jadi orang yang sebebas-bebasnya jangan jadi hakim. Karena hakim ini dibatasi perilakunya. Anda diawasi masyarakat. Anda nggak boleh melakukan perbuatan apapun yang tercela, yang orang lain boleh lakukan, Anda nggak boleh lakukan. Saya tidak bantah itu Pak Ketua, Pak Prof. Tapi saya kok setuju kalau mengatakan begini ya. Dalam kondisi kepercayaan publik kepada sang pengadil yang berada pada titik yang krusial sekarang ini, apalagi dengan penangkapan yang kemarin. Meskipun ini bukan barang baru dan ini juga bukan usulan yang baru. Saya kok setuju kalau kemudian kita memberikan, negara dalam hal ini, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada hakim, sang pengadil ini atas nama Tuhan di permukaan bumi, itu bukan lagi sebatas soal kebutuhan mereka, tapi diberikan angka atau sebuah nilai yang lebih dari itu. Berikut dengan turunannya soal pendidikan anak-anaknya, soal kemudian asuransi pendidikannya. Saya setuju kok. 9.000 hakim ini kita berikan penghormatan itu agar kemudian bisa mewakili Tuhan di hadapan bumi ini. KAI sudah lakukan itu. Kan ada satu tadi, pencegahan, peningkatan kapasitas hakim dan kesejahteraan. Kita usulkan. Yang kita dengar dari hakim langsung. Pak, kita ini kesehatannya cuma BPJS. Nah, itu dia. Bisa nggak dinaikkan? Kita sudah usulkan. Ya, emang baru berhitung lah mungkin hari ini. Gimana kalau menaikkan ke apa namanya itu, in-health atau apa? Iya. Ya, yang lebih lah bisa. Mandiri in-health. Ya, kemudian perumahan, rumah dinas. Saya berkunjung ke daerah-daerah. Ya, ada yang memelas benar. Gitu. Makanya ada ide ini kita bangun flat. Jadi kayak apartemen. Iya. Jadi dan itu yang saya kunjungin itu ya sudah kurang layak. Yang kedua ada di pinggir kota. Yang di Kemayoran maksudnya nih? Enggak di daerah. Oh, oke. Kemudian tidak ada satpun satpam. Mereka berisiko ya? Berisiko sekali. Kemarin ada yang di kasus yang di mana Banyuwangi atau di mana itu, yang kemudian dilemparin ayam, bangkai ayam dan sebagainya, yang nggak ada penjagaan sama sekali. Ya KAI turun dengan advokasinya lalu minta bantuan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Tapi ini yang memang kemudian memang harus kita jaga juga. Ya, jadi peningkatan kesejahteraan, kemudian kesehatannya dan tetapi lebih dari itu Bang. Kalau boleh saya sampaikan bahwa kebanggaan seorang hakim itu bukan pada berapa banyak fasilitas dan salary atau harta yang dia terima. Tapi seberapa banyak putusan yang adil yang pernah dia buat. Saya tidak bisa bantah itu Pak Ketua. Tapi kan mau tidak mau kita manusia. Sekuat-kuatnya dia ketika kemudian ini saya tidak yakin ada yang menganut apa yang saya akan katakan. Bahwa sekuat-kuatnya dia sebagai seorang hakim, seteguh-teguhnya dia. Tapi ketika tiba-tiba anaknya meminta mainan yang tak mampu dia beli dari gajinya yang tidak cukup barangkali, goyah dia. Ini manusia kok. Saya mencoba untuk fair di tempat ini. Yeah. Nah, tapi ketika itu sudah diberikan, tapi masih ada juga yang melakukannya, kita pikirkan apa yang paling keras dari itu. Maka kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita mengawasi lembaga ini agar menjaga martabat dan kehormatan kita atas nama keadilan itu tadi. Saya masuk pada poin yang terakhir, Prof. Saya dengar KAI itu secara sangat intens bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan dua lembaga. Apa itu? KPK dan PPATK. Bahkan saya dengar Anda itu telah menyerahkan data-data tentang track record dan catatan-catatan hakim kepada KPK. Yang benar yang mana?
Kita memang melakukan pertukaran data. Oke. Ya, itu ada di dalam MOU kita, khususnya dengan PPATK dan KPK. Yang paling sering kita lakukan adalah ketika melakukan seleksi calon hakim agung. Oke. Kita minta semua data si A, si B, si C ini yang mendaftar calon hakim agung, ada nggak catatannya? Ada nggak indikasinya ke sana? Dari PPATK bagaimana transaksi keuangannya? Ini yang kemudian kita jadikan catatan bahwa dia bersih atau tidak. Itu Bang. Jadi memang kita bertukar data. Oke, tentu saja sebuah kemajuan dibanding pada beberapa waktu yang lalu. Tapi sebenarnya yang kita inginkan itu secara menyeluruh, Pak Ketua. Kehormatan kita itu tidak hanya kita berikan kepada hakim agung sana sebagai level tertinggi dalam pencarian keadilan itu, tapi pada hakim-hakim di daerah ini. Dan disitulah rakyat-rakyat kecil itu kadang-kadang tercederai rasa keadilannya. Sampai di mana jangkauan Anda atas nama kaya itu untuk menjangkau wilayah itu? Beberapa kali saya menerima surat ya dari PPATK misalnya, enggak persoalan seleksi calon hakim agung, Oke. tapi hakim di level PN ada catatannya. Kemudian kami coba proses, coba kami komunikasikan lagi gitu kan. Benar nggak ini kasus ini, data ini dan sebagainya, apa ini kan, analisisnya apa, keuangannya ini apa, kita lakukan juga Bang. Tapi kembali lagi, Kekurangan orang. iya resource-nya terbatas. Dulu Saya nggak mau ngeluh. Gak apa-apa wes. Enggak, saya nggak mau ngeluh. Saya yakin berjuang sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya dengan pasukan yang ada. Ya, tentu saja. Bahwa kemudian banyak orang juga yang komplain lah. Ini laporan kok lama nih, gini begini. Gimana Bang? Tumpukan laporan segitu, orang yang nangani segitu. Kita harus terjun ke lapangan. Ya itu macam-macam itulah ya. Bahkan seleksi calon hakim agung nih ya, misalnya kita melakukan seleksi calon hakim agung. Oke, ketika MA minta, itu wajib harus kita lakukan. Lalu kemudian kita serahkan DPR. Oke, menjadi kewenangan DPR untuk fit proper dan kemudian meloloskan berapapun. Tapi kan ada juga, kalau kurang, di tahun yang sama seperti sekarang ini, MA ngajukin surat lagi. Bahkan kemarin saya sempat komplain, Pak, kok nggak ngobrol-ngobrol dulu tiba-tiba kirim surat? Ya kita anggarannya kemudian harus kumpul-kumpulin untuk menyelenggarakan ini seleksi yang kedua ini. Ternyata memang setelah kita komunikasikan dengan pimpinan, sudah ada yang meninggal, yang kemudian pensiun dan seterusnya. Ya mau nggak mau harus dicukupi karena menumpuk kasus dia. Nah itu tadi. Tapi sekali lagi saya nggak mencoba mengeluh Bang. Saya hanya ingin semua komponen bangsa ini yang punya otoritas lah bisa memberikan kita percaya itu. Kita bisa beri dukungan gitu aja deh. Saya ingin menyampaikan satu hal. Dulu ketika Pak Nur Hadi tertangkap KPK, sekretaris MA, itu kemudian banyak terbongkar hal yang ternyata itu adalah problem di Mahkamah Agung. Penunjukan hakim, pengaturan hakim di daerah, mutasi, putusan-putusan, segala macam itu terbongkar pada saat itu. Saya berkepentingan dan kita berkepentingan untuk mendengarkan dari catatan KY, sudah seberapa jauh perbaikan di MA menyangkut dari sangkutan kasusnya Pak Nur Hadi itu? Kalau yang berkaitan dengan internal MA, khususnya Nur Hadi, ini kan kemudian kita tidak terlalu masuk ke dalamnya, tapi bahwa kemudian rekomendasi kita ke Mahkamah Agung bahwa untuk melakukan pengawasan, di sana ada Bawas, ya, jadi kita koordinasinya dengan Bawas. Bawas bisa melakukan untuk pengawasan di internal Mahkamah Agung sendiri dari berbagai upaya-upaya yang ada di internal mereka. Bahwa KAI sebagai pengawas eksternal tetap menjalankan fungsinya, tetapi yang teknis-teknis kecil ini kan ada di dalam, Pak. Yang kita kadang-kadang sulit masuk
bukan dihalangi ya, tapi sulit masuk karena ini sudah level-level teknis administratif. Nah ini yang kemudian kita meminta Bawasnya yang bekerja lebih teliti, lebih mewaspadai dan ini kita komunikasikan terus tadi dengan tim penghubung tadi. Terakhir, Ya. Pak Ketua, penangkapan Pak Sudrajat Dimyati oleh KPK itu apakah laporan Anda atau itu murni dari KPK sendiri? Kebetulan dari KPK. Jadi saya siang itu dapat informasi, lalu saya telepon KPK, lalu saya telepon beberapa pihak, saya tanyakan, belum pasti Pak. Belum pasti gimana? Ini yang OTT Hakim Agungnya atau tidak? Ya kita melihat itu, ada yang oke. mengatakan Hakim Agung, ada yang mengatakan bukan gitu ya. Memang ada hakimnya, Oke. tapi ternyata Pak Derajatnya itu masih di rumah. Nah, saya telepon KPK, Pak Wakil KPK, Pak Ali Marwoto sampai malam hari itu. Tunggu Pak, pokoknya saya kabari kalau memang ini hakim ini menjadi kemenangan KKY nanti akan kita laporkan. Dan pagi-pagi beliau telepon, kita kontakkan Pak Ali Marwoto fix Hakim Agung. Hakim Agung dan satu hakim asisten hakimnya sebagai panitia pengganti. Itu yang kemudian kita akan periksa. Tapi apa yang sudah kami sampaikan di KPK dan kita sudah koordinasi dengan KPK dan juga Mahkamah Agung bahwa Komisi Yudisial akan memeriksa tidak hanya kedua hakim tersebut, tapi mungkin saja kepada hakim-hakim terkait yang lain di wilayah etik. Ya, bahwa nanti ada indikasi, oh ini kok ada pidananya, ya kita kasih KPK. Begitu juga KPK. Tapi untuk apa lagi Pak Ketua? Kalau kemudian ternyata KPK sudah menanganinya, apakah masih membutuhkan penanganan KY? Kan wilayah etiknya harus kita periksa Pak. Dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita buat tim sus ya, bukan tim sus kayak Satgasus, bukan. Tapi kita pilih orang-orang tertentu langsung untuk bekerja lebih cepat gitu dan kita lakukan pemeriksaan kemarin kepada beberapa pihak, paniteranya ini aja. Nah, nanti dari situ akan berkembang. Mungkin tidak hanya SD, tapi mungkin misalnya majelisnya kita akan klarifikasi dulu. Ada indikasi nggak di situ? Indikasinya apa? Etik. Kalau cuma etik ya berarti kita kena sanksi etik. Kalau ada keterkaitan dengan pidana ya sudah kita kasihkan ke KPK. Tapi yang pasti kita akan lakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan dan ya sejauh ini emang memberi dukungan penuh, KPK memberi ruang yang cukup untuk. Paling terakhir Pak Ketua. Ya. Boleh diminum nggak nih? Boleh. Iya. Memang agak gerah juga sih memang. Pak Ketua, terakhir. Apakah ada catatan kritis dari Anda yang diserahkan kepada KPK hasil analisis dengan PPATK yang tampaknya Anda memang agak intens belakangan ini? Indikasi ya, ini baru kita dalami, ada beberapa indikasi. Karena sekali lagi kita belum bisa mengatakan ini karena kita nggak punya kemampuan untuk menyidik. Tapi beberapa indikasi sudah kita dalami dan kita akan segera berikan pada KPK jika memang ada indikasi ke sana. Berapa kali Anda minta data dari PPATK? Karena PPATK kan memang yang sangat intens mengikuti alur pergerakan rekening. Tergantung dari tadi adanya laporan masyarakat. Oke. Kalau arahnya ke sana kita minta. Ada juga yang PPATK mengirim. Meminta informasi. Mengirim tentang data hakim ini punya transaksi yang tidak wajar. Oke. Jadi kita dikirimi. Tapi ada yang kita minta. Ketika ada laporan masyarakat atau ada kasus apa yang kemudian coba deh minta PPATK untuk cek. Tapi ya sejauh ini memang perlu analisis yang kuat ya terhadap transaksi ini, keuangan ini. Iya. Sebab ada banyak cara untuk Abang tahu. membuatnya menjadi blur suasana itu. Pak Ketua,
Terima kasih ya. Saya terima kasih juga. Saya sangat memberi apresiasi seorang pimpinan lembaga negara sangat tinggi bernama Komisi Yudisial telah mau share informasi kepada publik. Sebab memang harus begitu sekarang Pak Ketua. Tidak bisa lagi kemudian kita tempatkan itu lembaga itu seperti menara gading yang tak tersentuh. Nggak bisa lagi seperti itu. Dan hasil pembicaraan ini saya berharap semakin memperkuat bagaimana kita mengelola negeri kita, negeri yang bermartabat ini. Dengan orang-orang yang bermartabat pula. Makasih Pak Ketua. Terima kasih Bang Akbar, dan semoga apa yang kita diskusikan ini memberikan ya sedikit pencerahan. Iya, saya yakin seperti itu. Sedikit informasi yang kemudian bisa menjadi trigger lah untuk semua kita untuk concern terhadap pembangunan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Saya yakin seperti itu. Ya. Pemirsa, saya masih ingin berbicara banyak sebenarnya dengan Pak Ketua Komisi Yudisial. Karena sebenarnya saya punya banyak catatan, tapi tidak cukup hanya dibicarakan dengan sekali pertemuan. Hal yang paling penting adalah ketika kita berbicara tentang keadilan, maka tak boleh lagi ada toleransi di situ. Kita harus tegak lurus. Kehormatan seseorang itu melekat padanya bersama dengan kelahirannya di permukaan bumi. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakannya. Maka ketika kemudian ada upaya untuk mencolek itu secara tidak bermartabat, maka kemudian kita berada pada titik yang tidak layak untuk disebut bermartabat. Dan itu adalah keadilan. Agak rumit bahasanya, tapi kira-kira begitulah saya menggambarkan betapa agungnya posisi hakim. Setidaknya di mata saya, setidaknya di mata kita yang sedang berbicara seperti ini. Saya berharap ke depan kehormatan sebagai warga negara dan kehormatan para penyelenggara negara, terkhusus mereka para pengadil itu semakin menjulang. Dan tidak lagi kita menemukan kasus-kasus seperti yang sedang kita bicarakan ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.